Silahkan Anda membuat mantra perintah kodam Anda sendiri. Tapi sebelumnya ya, Anda harus memahami batasan-batasan dalam membuat mantra kodam. Nah, membuat mantra untuk berkomunikasi dengan kodam atau memerintahkan kodam ya sebagai entitas spiritual adalah praktek spiritual yang kompleks dan harus dilakukan dengan penuh kebijaksanaan dan rasa hormat. Nah, ada beberapa batasan yang perlu diperhatikan ketika membuat mantra atau saat berinteraksi dengan kodam. Yang perlu Anda perhatikan adalah yang pertama, tujuan yang tulus. Nah, mantra yang Anda buat harus memiliki tujuan yang tulus dan baik ya. Jangan mencoba memanipulasi atau mengendalikan kodam untuk tujuan yang negatif atau egois. Terus yang kedua, hormati dan penuhi dengan kesadaran ya. Mantra harus diucapkan dengan penuh hormat dan kesadaran. Hindari merendahkan ataupun memperlakukan kodam itu secara sembrono. Terus yang ketiga, perhatikan keamanannya ya. Selalu pastikan ya bahwa praktek mantra Anda ini aman, baik fisik maupun untuk mental. Jangan menggunakan mantra jika Anda merasa terancam atau tidak nyaman. Nah, yang keempat, integritas moral. Nah, di sini ya, jangan mencoba menggunakan mantra untuk tujuan yang melanggar integritas moral atau nilai-nilai etis. Ini termasuk ya, misalnya mencoba untuk menyakiti orang lain ya, atau mencapai tujuan yang bertentangan dengan etika spiritual atau moral. Terus yang kelima, penerimaan kodam. Nah, kodam ya atau sebut saja entitas spiritual ini juga berhak menerima atau menolak permintaan Anda ya. Jadi jangan mencoba untuk memaksa mereka untuk melakukan sesuatu yang mereka tidak ingin lakukan. Terus yang keenam, konsultasi dan bimbingan. Nah, jika Anda tidak yakin tentang bagaimana cara membuat atau menggunakan mantra ya, saya sarankan konsultasikan dengan orang yang berpengalaman dalam praktek spiritual atau okkultisme ini, karena mereka ya ini bisa dapat memberikan panduan dan bimbingan buat panjenengan. Terus yang ketujuh, privasi dan rahasia. Mantra Anda dan interaksi dengan kodam haruslah pribadi dan rahasia. Jangan menceritakan atau membagi-bagikan pengalaman Anda ini secara sembarangan. Lantas yang kedelapan ya, pemahaman yang baik. Jadi di sini pastikan Anda memiliki pemahaman yang baik tentang kodam atau entitas yang Anda hadapi, termasuk siapa mereka, bagaimana berkomunikasi dengan mereka, dan apa yang dapat ataupun apa yang tidak Anda dapatkan atau yang tidak bisa Anda mintakan kepadanya. Terus yang kesembilan, kontrol ego ya. Mantra yang Anda harus buat itu juga harus mencerminkan kontrol ego yang baik. Jangan mencoba menggunakan mantra sebagai alat untuk meningkatkan kekuasaan atau status sosial Anda. Terus yang ke-10, etika praktek spiritual. Selalu patuhi etika dan nilai-nilai praktek spiritual atau agama Anda yang Anda anut ya. Jadi jangan mencoba mencampur adukan antara praktek-praktek yang bertentangan dengan keyakinan Anda. Mantra sebenarnya adalah alat spiritual yang kuat dan penggunaannya juga harus dilakukan dengan kebijaksanaan dan penuh pertimbangan. Hal ini juga penting ya untuk diingat bahwa tidak semua orang itu juga memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan kodam atau entitas spiritual, dan pengalaman ini mungkin juga berbeda-beda bagi setiap individu. Nah, jika Anda memiliki keraguan atau pertanyaan ya, sebaiknya konsultasikan dengan seseorang yang mungkin Anda anggap sebagai jagonya karena sudah berpengalaman dalam praktek ini.